sahabat-sahabatku, sampai berjumpa lagi dengan saya Ali Sabilullah di Bongla Nusantara Channel. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman. Ini langsung pengalaman sharing yang saya alami ketika merawat bonsai kelapa. Langsung saja ya. Ini terkait dengan teknik sayat ekstrim. Semuanya sudah tahu bagaimana sayat ekstrim tebas ya. Karena disebut ekstrim karena sayatnya memang langsung tebas. Pada umumnya kan ditebas. Ini saya ingin berbagi bagaimana resiko gagalnya atau resikonya atau mungkin ada keuntungannya. Ini bongla saya yang saya ekstrim, yang sudah sekarang hasilnya dan yang baru-baru saya ekstrim. Nah, seperti ini. Bagaimana bisa gagal ekstrim itu? Bagaimana bisa gagal? Ekstrim itu gagal, ya. Yang disebut sayat ekstrim itu kan ditebas begini. Ini ditebas begini, langsung ditebas ya. Seperti ini jenis sayat ekstrim dengan pertumbuhan yang berbeda karena jenis ekstrimnya berbeda. Yang jelas semuanya tebas. Nah, ya ini ya. Semuanya itu. Nah, itu. Ini. Nah, ini. Ini beda kan perkembangannya. Ini semua ya. Ini bersamaan ya. Ini bersamaan. Ini dalam satu waktu. Dalam satu waktu ya. Terus ini yang dulu. Ini yang dulu. Yang 6 bulan yang lalu. Sama ini yang 6 bulan yang lalu bersamaan dengan ini, tapi perkembangannya lain. Ini juga sama yang 6 bulan yang lalu ya. Ini juga 6 bulan yang lalu. Nah, kenapa kok berbeda? Kalau yang tadi, yang ini 1, 2, 3, 4, 5, biar jelas ya. 6, 7, ini ya. Ini bersamaan kira-kira sebulan yang lalu. Jadi tahu perkembangannya ya. Terus ini yang baru 3 hari kemarin. Oke. Semua ini jenis sayat ekstrim. Kenapa kok perkembangannya berbeda? Terutama yang dalam waktu sayatnya waktunya sama. Ini yang 6 bulan yang lalu baru mau muncul ya. Ya, baru muncul ya. Ini cuma berbatang kayak gitu. Ini juga berbatang dan itu berbatang dan tumbuh. Dan ini baru mau muncul. Ini baru mau muncul ini. Ini kemarin cuma ini berbatang lalu sekarang mau muncul. Ini jauh di dalam ini hidup. Ada banyak semutnya. Oke, saya ceritakan pengalaman ini. Jadi yang membedakan hasil ini karena kedalaman sayatnya, keekstrimannya berbeda. Kalau sampai ekstrim terlalu pangkal sampai melampaui batas tunas, tumbuhnya tunas, dasar tunas, maka itu dimungkinkan bisa gagal, atau kalau tidak gagal artinya tidak mati, tidak busuk, maka akan lama menunggunya. Seperti ini. Ini yang 6 bulan yang lalu ya. Nah, seperti apa bentuk ekstrimnya yang terlalu mendasar tebasannya? Seperti ini. Ini tebasannya terlalu di bawah dasar tumbuhnya tunas. Jadi ke batang ya. Ini sulit tumbuhnya lagi. Ini kalau basah bisa busuk. Tapi kalau kering, ini nanti lama akan muncul seperti ini. Nah, akan membengkak. Ini ya, akan membengkak ya. Ini membengkak. Nah, coba lihat biar jelas sahabat-sahabatku. Jangan terlalu ekstrim sampai ke bawah dasar tunas. Jadi tempat tumbuhnya tunas, di bawahnya tempat tumbuhnya tunas, maksudnya tunas paling muda itu sampai habis. Sehingga cikal bakal tunasnya yang mau tumbuh paling baru itu tertebas. Sehingga tinggal dasarnya ini saja, batangnya. Yang muda tidak ada, yang mau muncul tunas.
Ini sekali lagi akibatnya nanti perkembangannya lama dan rawan busuk. Kalau kering seperti ini nanti ya, kering seperti ini sudah sebulanan ya. Jadinya seperti ini. Jadi dia akan tumbuh begini, berbatang begini, membengkak begini ya. Membengkak begini dan ini sampai tua banget ini. Sampai seperti ini. Nah, ini belum tumbuh. Ini belum tumbuh ya, tak jelaskan. Ini kan asalnya kayak gini. Jadi dia membengkak dari dasar batang itu membengkak ke atas. Ini malah membengkak kelompok-kelompok, 3 kelompok ya. Jangan-jangan jadi cabang ini. Ini. Nah, ini sudah mau tumbuh. Padahal ini ya di batang, terlalu ke batang tebasnya. Ini dia muncul di tengah. Kayak pecah-pecah kayak bengkak. Nah, ini. Ini sama ya. Ini tidak busuk, ini sama kering. Nah, ini dia muncul begini. Nah, muncul gundukan. Kalau seperti ini jadinya berarti sudah tidak busuk. Ini lagi. Nah, ini gundukan ya. Jadi sekalian ini saya pecah, mungkin bisa jadi cabang gitu. Dan ini biasanya hidup kalau sampai tumbuh seperti ini. Cuma waktunya antara nanti kalau ingin ini tahapannya membengkak dulu ya, membengkak dulu. Ini membengkak, ini terlalu dasar ya. Juga pengaruhnya tergantung dari terlalu dasar, makanya jangan terlalu dasar. Makin lama, pokoknya nggak busuk, dia akan tetap nanti selanjutnya akan membengkak seperti ini. Dan tergantung kesuburan. Nah, ini sama kayak gini. Terlalu dasar. Nih ya. Ini tapi sudah membengkak. Kalau sudah membengkak ini berarti itu ada kehidupan. Ada harapan, cuma waktunya setelah membengkak terus membengkak membesar ya, membesar jadinya seperti ini ya, membesar. Terus nanti ini nunggu tua dulu, kayak batang tuanya seperti ini. Ini sudah 6 bulan. Yang penting tidak busuk dan akar masih seger. Nah, ini kan akar masih seger, akarnya masih segar, berjalan lah. Ini hidup. Nah, ini juga, ini sudah kayak batang. Lah, kalau sudah tua, ini sekitar 6 bulan atau 3 bulan, ini sudah sebulan ya. Sekitar 4 bulan atau 5 bulan ke depan nanti seperti ini. Akan tua, baru setelah itu ada tahapan dia akan menumbuhkan tunas. Nah, disitulah kemudian hasilnya bisa menjadi unik, bisa menjadi tabang. Dan saya sudah bisa membuktikan ada yang punya saya cabang. Yang jelas unik. Apalagi setelah ini ada semutnya. Contohnya seperti ini. Ini entah mungkin tergantung media lebih suburan ini sehingga ini cepat tumbuh tunas. Ini kan berbatang awalnya, lalu tumbuh ini. Dan digerubus kumur. Biasanya seperti ini nanti unik, bisa bercabang atau unik. Jadinya keunikannya setidaknya unik, pokoknya hidup ya, tidak busuk tadi dan akar masih menjalar, hidup, seger. Itu biasanya kalau tidak cabang nanti unik. Ini jadinya yang seumuran. Nah, ini sahabat-sahabatku perhatikan, ini pengalaman. Ini kan berbatang kayak gini dulu. Ini seumuran dengan ini ya. Entah kenapa kok ini ya. Nanti ini tumbuh kayak gini. Ini dulu. Mengeras gini dulu, baru ini tumbuh di sini. Entah ini padahal seumuran. Mungkin kedalaman ini di sini terlalu batang dulu ya. Kayak ini. Tapi akhirnya tumbuh kayak gini ya. Nah, membengkak itu akhirnya mengeras kayak gini, kemudian tumbuh kayak ini, dia ada calon tunas baru seperti ini jadinya. Ya, paham ya sahabat-sahabatku, ini dulu mengeras dulu. Ini malah separuh dulu. Pokoknya hidup tidak busuk dan akar masih berjalan. Jadi jangan buang kalau kita terlalu ekstrim begini, pokoknya tidak busuk. Nanti jadinya malah unik. Buktinya ini. Nah, bergerak. Unik. Nah, ini. Nggak tahu ini kayak mau cabang ya. Dan punya saya yang bersamaan ini ada cabang nanti di depan. Saya taruh depan. Saya lanjutkan ke depan nanti. Entah ini kok masih sampai saat ini belum tumbuh. Padahal waktunya bersamaan. Tapi ini sudah tua. Ini mau tumbuh kayak ini. Dan ini sudah tumbuh. Dan ini bisa jadi cabang ini nanti. Kayak pecah dua ya. Coba diperhatikan sahabat. Ya. Nah, ini ya.
ini ya. Nah ini ya. Tuh bisa kayak pecah gitu ya. Nah jadi itulah tentang terkait dengan ekstrim, sayap ekstrim yang begini. Kalau saya sarankan jangan coba-coba begini kalau tidak punya bahan banyak. Karena ini walaupun hidup, walaupun bisa memungkinkan bisa menjadi unik atau bahkan bercabang, tapi waktunya butuh 6 bulan sampai 7 bulan seperti ini. Ini baru sebulan. Pokoknya syaratnya akar masih segar kayak ini. Ini kan akarnya masih segar ya. Ya. Ini membengkak ya. Kemudian ini akarnya juga masih segar ini. Ini ada harapan masih. Ini juga. Itu bisa hidup. Bisa hidup. Kalau busuk ya sudah tidak bisa. Apalagi dikerubungi semut kayak gini. Malah senang. Nah, dijaga semut. Kalau sampai bongla kita di ekstrim lalu ada semut, itu jangan buang semutnya, malah nanti makin unik. Dia tidak akan membusuk kalau ada semut. Jadi semut itu membawa apa ya, unsur-unsur yang kayak bubuk. Nah, kayak putih-putih gini, ya ini pupuk. Jadi kan kita kalau ingin nggak busuk harus dikasih pupuk. Apa ya, bedak. Nah ini bedaknya semut yang bawa. Bahkan nanti unik. Nah itu ya. Luar biasa ya. Nah nanti yang cabang. Jadi seperti ini risiko dan keuntungan sayap ekstrim. Tapi yang jelas lama sekali perkembangannya. Kalau bisa sayap ekstrimnya jangan terlalu pangkal kayak tadi. Yang terlalu pangkal kayak gini ya. Terlalu pangkal. Biar tidak terlalu lama. Kecuali mau eksperimen kayak saya dan bahan banyak. Jadi dibiarin, ini dibiarin. Nah, kalau bisa ekstrimnya kayak gini. Ini ya. Nah, ini apa ya, masih tempat tumbuhnya tunas masih ada, tidak terlalu pangkal begini. Nah ini kalau bisa. Jadi tunasnya kalau bisa yang paling tengah masih ada. Ini paling ekstrim yang lebih menyelamatkan. Sebagaimana yang saya sharing di video-video sebelumnya ya. Seperti ini. Ini yang kemarin, ini 3 hari kemarin. Jadi tunasnya paling terakhir masih ada, bukan terlalu dasar pangkal kayak ini, malah rusak nanti. Apa bukan rusak ya? Ya pengalaman seperti ini, nunggu bengkak. Itu keunikannya. Jadi harus banyak bahan dulu ya, karena walaupun bisa menghasilkan unik bahkan cabang sayap ekstrim yang terlalu dasar kayak gini, tapi waktunya panjang sekali. Dengan asalkan syarat-syarat tadi. Ini malah yang bengkak malah 3 sisi. Ini bisa tunas, ini bisa tunas, ini bisa tunas. Ya, ini juga aneh. Munculnya nggak tahu, ini terlalu besar ini ya. Tahu ini. Dan ini juga aneh. Ini kerdil juga padahal sama. Ini ya. Nah ini bisa keluar 2 ini. Oke, demikian sahabat-sahabatku. Ini terkait dengan sayap ekstrimnya banget. Ekstrim yang jenis kayak gini, eksperimen, ini hasilnya. Dan yang unik, yang kata saya menghasilkan cabang malah ya, ada di depan. Ya, ada di depan. Saya akan depan dulu. Oke, ini di-cut dulu. Oke sahabatku, ini yang kata saya tadi, yang sayap ekstrim seumuran tadi yang menjadi cabang malah unik karena ditempati semut. Ini semutnya sudah nggak ada ya, karena dipindah pakai media air. Ini malah jadi cabang. Ini batangnya juga besar kayak tadi. Ayo, besar seumuran tadi. Juga ini bukti bisa menghasilkan cabang setidaknya unik, cuma dengan syarat-syarat perkembangan tadi. Ini juga yang bersamaan ekstrim kayak tadi, yang di belakang tadi. Nah ini juga dibantu semut unik, tapi ini cabangnya. Nah ini bedak kata saya yang dihasilkan semut. Jadi semut itu bukan merusak, malah membuat unik, bahkan membuat kering, tidak terjadi pembusukan karena ada semut. Nah, ini berbatang dulu yang kata saya tadi. Dulu ekstrimnya banget di sini ya, di pangkal banget gitu ya. Sehingga sisa-sisa
yang mau tumbuh tunas gak ada, sehingga membutuhkan bengkak dulu ini baru tumbuh lah. Ini umuran 6 bulan tadi, seperti yang di belakang tadi, dibantu semut. Ini juga yang seumuran. Ini sahabatku yang seumuran. Nah, seumuran sudah tumbuh ya. Seumuran tadi yang terlalu ekstrim. Ini sudah tumbuh, ini program akar panjang. Itu. Terus banyak pokoknya yang ekstrim-ekstrim, termasuk ini seumuran tadi. Nah, termasuk ini. Nah, ya itu ya. Nah, itu. Jadinya unik. Demikian sahabat-sahabatku, semoga bermanfaat. Dan saya tadi itu eksperimen, tidak selalu menggunakan ekstrim tadi karena butuhkan waktu lama, tapi yang saya lakukan adalah ekstrim seperti ini. Jadi sisakan, jangan sampai pangkal dasar, jangan sampai dasar melalui jangan sampai melebihi bawah dasar tumbuhnya tunas ke batang tadi, jangan, tapi masih ada tunas seperti tadi, seperti ini. Jadi nanti efeknya kalau ekstrim begini akan menjadikan kelapa kita betul-betul berkarakter bonsai kerdil. Nah, ini hasilnya juga kerdil ya. Tunggu saya ekstrim, ini saya ekstrim sudah berbatang ya. Ini ya kayak itu ya. Ini. Jadi tidak membutuhkan waktu yang berbulan-bulan untuk bengkak dulu, untuk bengkak di sininya dulu, tapi langsung tumbuh tunas karena tunasnya masih ada. Oke, demikian sahabat-sahabatku, semoga bermanfaat. Ini tentang resiko dan resiko dan keuntungan saat ekstrim. Dan saya ekstrim itu biasanya dilakukan kalau bongla kita karakter bongsainya tidak tampak atau daunnya terlalu panjang, tidak kerdil, atau itu bisa saya ekstrim untuk mengerdilkan. Atau dari awal begini kalau ingin kerdilnya banget, ekstrim banget, maka di set ekstrim dengan cara-cara yang sudah saya sharing tadi. Oke sahabat-sahabatku, terima kasih, semoga bermanfaat.